Ya pemirsa, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bagai bola panas dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera. Partai yang baru saja didera kasus suap impor daging ini terpecah dalam bersikap. Ada yang menolak harga BBM dinaikkan, namun ada pula yang terpaksa setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Partai Keadilan Sejahtera terus diterpa prahara. Setelah berkutat pada kasus korupsi impor daging sapi yang menjerat petinggi partainya, kini dalam tubuh partai yang dipimpin Anies Mata ini tengah terjadi konflik internal. Pemicu konflik itu adalah rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak akhir Juni nanti. Sikap PKS pun terbelah. Ada kelompok yang menolak keras kenaikan harga BBM, namun ada pula yang terpaksa mendukung rencana kenaikan harga BBM itu. Kelompok yang menolak keras bahkan terang-terangan memasang spanduk bernada penolakan di beberapa sudut kota Jakarta, lengkap dengan lambang dan foto presiden partai. Menurut mereka, sikap partai yang menolak rencana kenaikan harga BBM bukan untuk pencitraan partai, agar mendapat dukungan dari masyarakat setelah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada PKS akibat kasus korupsi yang melilitnya. Sikap ini murni untuk menyelamatkan masyarakat miskin. Saya menegaskan, sikap PKS ini adalah bagian bentuk konsistensi PKS mendukung bersama rakyat, berjuang bersama rakyat. 2012 yang lalu PKS juga menolak kenaikan BBM. Walaupun diancam menterinya akan dicopot, toh walaupun menteri dicopot, PKS tetap konsisten. Demi rakyat, nggak apa-apa menteri kita dicopot. Itulah bagian bentuk nyata. Kalau bahwasa kita berjuang bukan sekedar pencitraan, kita berjuang demi memang kepentingan rakyat. Kelompok lainnya adalah para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 dari PKS, seperti Menko Info Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono yang terpaksa mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sebenarnya PKS ini mendukung atau menolak? Saya sama DPP deh. Kalau menteri ya jelas ya sikapnya. Kalau menteri merealisasikan. Perbedaan sikap yang ditunjukkan dua kelompok dalam internal partai menunjukkan PKS tidak dapat bersikap tegas dan konsisten. PKS dinilai tengah menerapkan standar ganda untuk kepentingan politiknya. Saya melihat sekarang politik menyangkut dinamika PKS dalam konteks kenaikan BBM itu belum terlalu jelas. Dia masih double standar. Ini kan harus jelas, dan sikap partai itulah sikap yang harusnya gentleman. Misalnya PKS mengevaluasi, PKS secara institusi membuat policy, dan policy itu kemudian harusnya dieksekusi sebagai sebuah policy partai, bukan wacana yang diungkapkan secara berbeda-beda. Meski berada dalam satu atap koalisi, Partai Keadilan Sejahtera sering berseberangan dengan pemerintah. PKS sering bersikap mendua. Di satu sisi mereka seringkali mengkritisi pemerintah, namun tidak pernah secara kesatria berani keluar dari koalisi dan menarik seluruh menterinya dari pemerintah. Tim Liputan Global TV.